mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, harus ingat, harus mengerti dan harus diterima bahwa hidup adalah pilihan dan pertaruhan. Hidup ini adalah pilihan dan pertaruhan. Tidak hanya memilih, tetapi juga bertaruh di dalam pilihan tersebut. Jadi tidak cukup hanya memilih, tidak cukup hanya memilih, tetapi juga harus berani bertaruh. Artinya berani mempertaruhkan hidup kita atas apa yang kita pilih. Banyak orang merasa sudah memilih dan pilihannya tepat, benar, dan ia merasa telah melakukan apa yang baik. Padahal saudara sekalian, yang penting bukan hanya memilih, tetapi berani mempercayai sepenuh yang kita pilih. Saudara percaya Tuhan Yesus itu pilihan yang tepat. Saudara menjadi orang Kristen itu pilihan yang benar. Tetapi seberapa saudara mempertaruhkan hidup saudara atas pilihan itu. Dan ini menunjukkan kepercayaan saudara atas pilihan saudara. Kalau kita percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, Dia adalah kebenaran itu, I am the truth, I am the way and the truth and the life. Kalau kita percaya bahwa Dia kebenaran, kita harus tahu kebenaran apa yang Dia bawa. Kita harus tahu kebenaran apa yang Dia bawa. Kebenaran apa yang Dia ajarkan, saudaraku. Dan kita tidak boleh hanya tahu sebagian. Kita harus tahu lengkap. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajar. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Kita harus berusaha untuk mengerti apa yang Dia lakukan dan apa yang Dia ajarkan. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Alkitab mencatat bahwa seandainya seluruh atau semua hal yang dilakukan Tuhan Yesus ditulis, maka tidak cukup buku-buku menulis apa yang telah Tuhan kerjakan dan apa yang Tuhan ajarkan, saudaraku. Kedengarannya kalimat itu hiperbola atau lebay atau berlebihan. Anda kalau belajar kebenaran, Anda akan melihat jelajah kebenaran yang unlimited, saudaraku. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Dia kebenaran, seberapa kita mempertaruhkan waktu kita untuk belajar kebenaran. Oh, tidak usah belajar dari Erastus, belajar dari orang lain yang Anda percaya bisa mengajar kebenaran. Tidak harus lewat Erastus. Sebab hamba Tuhan bukan hanya Erastus. Hamba Tuhan yang baik bukan hanya Erastus. Carilah orang-orang yang bisa mengajar saudara dengan benar. Dengarkan apa yang dia ajarkan. Dan kalau saudara tidak percaya siapapun, gali sendiri Alkitab. Temui Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Dia kebenaran, saudaraku, kita berani mempertaruhkan waktu kita untuk belajar kebenaran, saudara. Jangan sampai saudara dikesankan bahwa yang boleh memiliki pengetahuan teologi yang memadai itu hanya mahasiswa sekolah teologi. Itu penyesatan. Setiap kita harus belajar teologi. Kalau kita mau bergaul dengan monyet, kita mesti belajar monyet logia, supaya kita bisa adjust dan bisa berinteraksi dengan monyet. Kalau kita mau bertemu, bergaul bersama manusia, kita harus belajar antropologi. Antropos itu manusia, logia itu studi atau ilmu atau pengetahuan. Ya, pengetahuan tentang manusia. Nah, kalau kita mau berinteraksi dengan Tuhan, ya kita harus memahami tentang Dia.
pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan Tuhan, sama artinya dengan teologia. Ya, terminologi kata teologia sendiri kadang-kadang membuat orang awam menjadi agak resisten atau menolak, seakan-akan itu hanya pengetahuan orang-orang khusus, seakan-akan ilmu itu di kursi gading, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendudukinya. Padahal semua kita harus memiliki pengetahuan teologi yang memadai. Memadai itu relatif, artinya seberapa umur saudara. Sebab kalau anak umur 2 hari ya minum susu ibu ASI, sudah berapa bulan ya harus mulai bubur. Memadai itu buat dia. Jangan sudah umur 30 tahun masih mau makan bubur, itu sudah tidak memadai. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang saudara investasikan untuk itu. Anda yakin nggak bahwa dia kebenaran? Tadi saya sudah katakan, kalau saudara mengenal seorang hamba Tuhan yang bisa mengajar kebenaran dan signifikan mengubah hidup saudara, ya saudara harus belajar banyak dari dia. Kalau Anda merasa tidak ada orang yang lebih baik atau lebih benar dari saudara, temui Tuhan sendiri dan gali, cari Tuhan, temukan Tuhan, belajar. Bukan hanya memilih, tapi juga bertaruh. Nah, banyak orang merasa pilihannya sudah benar, ini Tuhan Yesus, tapi tidak mempertaruhkan hidupnya secara benar. Itu omong kosong, saudara, omong kosong. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, seberapa kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengalami dia, mengalami Tuhan, mengalami dia secara real. Saya tidak setuju kalau orang sedikit-sedikit mistik dengan pola pikir yang tidak logis. Tapi kita harus percaya Tuhan itu memang supranatural, dan kita harus punya pengalaman-pengalaman yang adikodrati atau supranatural ini, saudara. Selain itu juga kutub yang lain kita harus mengaktifkan, memaksimalkan logika kita. Logika kita harus digunakan semaksimal. Tetapi pengalaman batiniah harus juga kita alami, supaya dua kutub ini kuat. Sebab kalau orang hanya menekankan satu kutub pasti sesat. Yang menggunakan rasio jadi rasionalisme. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, diverifikasi dengan nalar dianggap nonsen. Sampai mereka ada yang berkata mukjizat itu hanya simbol. Nah, mereka tidak percaya mukjizat. Tetapi yang mistik, kebablasan di mistik ini juga luar biasa seremnya. Susah baliknya juga nih, saudaraku. Harus dua kutub ini kuat. Nah, untuk itu selain kita belajar kebenaran atau teologi yang baik, kita juga mesti punya pengalaman-pengalaman batiniah, saudaraku. Dan pengalaman-pengalaman batiniah itu pengalaman-pengalaman yang sangat menentukan kedewasaan rohani kita. Bukan hanya di gereja. Sebab iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh rema Kristus, bukan logos. Saya sedang bicara logos ini. Tapi rema itu sesuatu yang hidup, yang disuarakan Tuhan di hati saudara. Melalui perenungan diri, melalui setiap pengalaman yang kita dengar, kita lihat, dan yang kita alami, saudara. Seberapa kita membayar harganya untuk mengalami Tuhan? Saya selalu berbicara dan terus akan berbicara. 30 menit waktu kita untuk Tuhan itu sudah mutlak, absolutely yes. Nggak boleh Anda kurangi, dan mestinya harus menjadi prime time kita. Jangan pada jam-jam dimana kita sudah capek, ngantuk. Harus pada jam-jam dimana fisik kita pun juga dalam kondisi prima. Alami Tuhan. Dan alami juga Tuhan di setiap peristiwa hidup. Di tengah-tengah kesibukan, Anda punya mesin untuk menghayati kehadiran Tuhan tiada henti. Jangan dimatikan mesinnya. Hanya dihidupkan pada waktu dalam ruangan gereja, dihidupkan hanya pada waktu kita sedang berlutut berdoa. Kalau lagi di gereja kan
itu mesin menghayati kehadiran Tuhan itu dihidupkan. Dia berusaha untuk bisa menangkap kehadiran Tuhan. Itu keliru. Mestinya sepanjang waktu hidup kita, mesin menghayati kehadiran Tuhan itu harus dihidupkan, saudara. Dihidupkan. Harus dihidupkan. Jadi terus terang saja ya, belum banyak saudara yang betul-betul menemukan Tuhan. Nah kalau sudah begini, karena belum menemukan Tuhan, Anda tidak bisa percaya Tuhan, tidak bisa. Anda baru percaya sejarah tentang Tuhan, bahwa dia pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib. Percaya dah, dia juru selamat. Percaya dah. You hanya percaya sejarah. You belum percaya pribadinya. Bagaimana bisa percaya pribadinya? Anda nggak pernah mengenal dia, nggak pernah bertemu. Apa saya pikir dia ada di dunia dongeng? Dia hanya ada dalam Alkitab, seperti barang antik di dalam museum. Dia hidup. Dia bukan barang antik di museum. Dia Allah yang aktual, yang bisa dijumpai setiap saat dan harus ditemukan lewat pengalaman hidup saudara. Percaya bahwa pengalaman ini akan sangat berarti, sangat signifikan mengubah kita. Ini orang-orang teologi yang tidak berjalan dengan Tuhan ya. Semua dianalisa dengan nalar logikanya. Itu punya Tuhan dalam fantasi logika mereka. Belum bertemu Tuhan, mereka hanya bertemu dengan Tuhan yang lahir dari logika nalar mereka. Makanya Anda perhatikan kalau orang-orang yang menggunakan logika itu jarang menjadi ekstrim. Jarang. Tapi sebaliknya yang mistisis, menekankan pengalaman-pengalaman mistik atau pengalaman batinia atau pengalaman-pengalaman supranatural ya, itu menemukan Tuhannya di alam mistiknya. Ini bahaya. Kalau mereka tidak punya landasan Alkitab yang benar, entah mantan agama A, kepercayaan apa, itu muncul sosok Tuhan yang dia miliki dulu, itu muncul di otaknya. Seperti orang Jawa, kejawen, dia percaya manunggaling kawula Gusti, ada Tuhan yang menyatu dengan dirinya. Sampai akhirnya apa yang dia pikirkan, dia alami, dia pikir dia ketemu Tuhan, dia pikir dia mendengar suara Tuhan. Dia sesat di dalam alam mistiknya. Perhatikan orang-orang Jawa, perhatikan pendeta-pendeta Jawa, dia sesat di situ. Dia tidak bermaksud mau menipu, tapi dia menipu, dia tertipu dirinya sendiri. Bagaimana you mengenal Tuhan tanpa membaca Alkitab? Tapi bagaimana you bisa mengenal Tuhan hanya membaca Alkitab tanpa bertemu secara pribadi? Anda memilih Tuhan Yesus sudah benar, tetapi berapa Anda berani membayar harga pilihanmu itu? Seberapa Anda berani bertaruh? Harus mengalami. Harus mengalami. Mesti Anda mengalami Tuhan. Bagaimana Anda bisa berani melewati jalan gelap? Bagaimana Anda bisa berani tidur sendiri di tempat yang tidak aman? Bagaimana Anda bisa tenang di udara yang bergolak kalau Anda tidak pernah ketemu Tuhan? Pada waktu nyaman, pada waktu tenang-tenang begini, Anda mudah berkata, Allah gunung batuku, perlindunganku, aku tidak khawatir. You tidak dalam satu situasi tertentu. Perasaan itu sangat situasional. Tapi kalau Anda bertemu dengan Tuhan, Anda tahu penebusmu hidup, dia hadir. 30 menit temui Tuhan. Anda pun akan membaca orang juga dengan tepat. Kalau Anda bertemu dengan Tuhan, tidak kira-kira ini orang begini nih, ini orang begini. Anda nggak gampang menghakimi orang. Kita punya kesempatan hanya sekali, saudara. Sayang kalau saudara tidak sungguh-sungguh. Sayang. Yang lain bisa diabaikan loh mestinya. Jangan Anda berkata, wah Pak, kalau kita masih di dunia lalu fanatik begitu, kapan kita mau bekerja, cari nafkah, ngurus keluarga? Itu kan alasan orang-orang yang mengkeras kepala tegar tengkuk.
Sekarang Anda punya kesibukan apa sih? Bisnis, kerja, punya anak, dan lain-lain. Saya mau tanya, kalau Anda punya hobi, you bisa nggak sambil menikmati hobi dan kerja, ngurus rumah tangga? Bisa kan? Kenapa hobimu nggak kamu buang, kamu ganti cari Tuhan? Ya Pak, kita manusia perlu hobi loh. Saya juga punya hobi. Tapi semua ditempatkan secara tepat pada proporsinya. Lagi pula hidup kita singkat di dunia ini, saudara. Kita akan menikmati hidup yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Kita tunda dulu. Kita delay saja kok, bukan ditiadakan kok. Kenyamanan hidup itu bukan saya nggak mau. Saya juga pengen nyaman. Tapi saya percaya ada satu negeri di mana impian kita akan diwujudkan. Dan kita sedang menuju impian itu. Impian yang bisa diwujudkan, bukan impian yang menjadi fantasi. Kenapa? Tuhan yang bicara. Yakin nggak yuk kalau Tuhan yang bicara? Ada rumah Bapa di mana aku ada, kamu ada. Yakin nggak? Nah ini, Anda ketemu Tuhan nggak? Kalau nggak ketemu, Anda nggak bisa percaya Tuhan. You hanya percaya sejarah Tuhan, tapi nggak percaya pribadi Tuhan. Pinter-pinter ngomong, pinter-pinter ngatur orang, pinter-pinter menilai orang, pinter-pinter aktif dalam pelayanan, tapi Anda nggak ketemu Tuhan. Gimana saudaraku? Gimana saudaraku? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hasilnya apa? Kalau Anda tidak berubah, saya sarankan dengan tulus nih, you pindah gereja. Ini bukan tempatmu. You harus pindah. Harus cari tempat di mana kau bertumbuh. Jangan di sini. Tapi kalau you bertumbuh di sini, ayo kita teruskan. Bahkan saya bisa berkata, jadikan gerejamu yang terakhir sebelum kita dijemput Tuhan. Tapi kalau nggak bertumbuh, you harus pindah. Harus. Saya senang Anda pindah, asal Anda bertumbuh di sana dewasa rohani. Jangan Anda di sini nggak nurut apa yang saya katakan. Anda juga nggak ke gereja lain. Sekarang you mau ngapain ya? Mau ngapain ya hidup ini lah? Yang serius saja itu nggak gampang loh, saudaraku. Saya tadi pagi berdoa begini, Tuhan, aku sudah berkali-kali mau mengakhiri hidupku, tapi kok nggak berakhir-berakhir ya Tuhan. Rasanya kok nggak berakhir-berakhir hidupku ini. Maksudnya mengakhiri hidupku itu begini, saudara. Pokoknya saya nggak boleh punya keinginan apa-apa kecuali melayani Tuhan. Apa-apa. Nggak ada kepikiran apa-apa. Yang penting saya melayani Tuhan, rumah tanggaku baik, anak-anakku besar, terus dan aku menyongsong langit baru, bumi baru. Saya bukan main-main, saya serius sudah mau berubah, mau bener tuh serius. Kok nggak selesai-selesai ya Tuhan? Apalagi kalau saudara nggak sungguh-sungguh, mau apa? Saudara itu mau hebat gimana gitu loh. Kalau ketemu Tuhan, Anda kelojotan loh. Kalau Anda tidak memberikan apa yang pantas buat Tuhan. Kalau percaya Dia hidup, alami. Ayo kita cari. Ayo cari Tuhan. Jangan materialistis. Sediakan waktu mencari Tuhan. Tegas berkata tidak untuk dosa. Ya, bukan jangan ragu-ragu loh. Ya semua kita juga punya kelemahan daging, tapi kita harus punya komitmen yang bulat, saudaraku sekalian. Nggak kepikir nih mau menikmati dunia itu, nggak kepikir, saudaraku. Nanti kita lihat bener nggak yang saya ucapkan ini. Udah nggak main-main saya hidup ini. Artinya Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Amin. Ya kita melayani Tuhan, cari Tuhan, kita harus rumah tangga kita yang ada hari ini dengan baik. Begitu loh saudaraku, amin. Ini yang benar saudaraku sekalian. Ya ini yang saya mengatakan mengakhiri hidup itu di situ. Jangan ada kepinginan, waduh saya mau pindah rumah ini kesempit, kecil, tidak ada. Ini sudah cukup, mungkin terakhir rumahku ini sini. Nah kalau mobil ganti-ganti boleh. Kalau sudah tua kan mogok tahu. Itu maksudnya. Ada depresiasi, betul. Saya ini belum sempurna saudara, tapi saya mengerti kebenaran. Dan satu hal ya, kalau kita mengenal kebenaran, kebenaran mengejar kita. Anda percaya nggak? Akan mengejar kita. Kita nggak bisa kita menghindari kebenaran itu, nggak bisa. Kualitas hidupmu ditentukan oleh teologiamu. Jadi kalau Anda ya
masih kepinginan yang macam-macam, ya awas loh, jangan membuat kutuk dalam hidupmu. Kalau kerja yang benar, jangan korupsi, biar naik motor, naik mobil jelek enggak apa-apa, jangan nyolong. Kalau Anda punya masalah dengan orang, selesaikan. Kita menghadapi Allah yang hidup, yang punya perasaan. Saya kalau berbuat satu kesalahan yang sadar saya salah, saya itu punya pikiran begini, saya ajarkan ya, ini teologi yang benar. Sebenarnya dosa kita sudah diselesaikan Tuhan. Jadi dosa kita dari A sampai Z itu sudah selesai. Udah selesai. Jadi kita itu kalau bilang ampuni aku Tuhan, itu masalahnya bukan dosa yang kita lakukan itu berakibat, sudah dipikul. Tetapi ketika kita berbuat salah, kita melukai Tuhan. Itu masalahnya, melukai hatinya. Jangan Anda berpikir bahwa oh Tuhan, ampun dosaku, ini ada dosa. Semua dosamu telah selesai 2000 tahun yang lalu di Bukit Kalvari. Yang sekarang belum selesai itu karaktermu, watakmu yang belum menyukakan hati Tuhan. Tambah sakit kita gara-gara begini, saudaraku. Kalau dulu kan kita salah, ampuni saya Tuhan, aku tidak ingin salah lagi ya. Kalau salah, ya Tuhan, Engkau tahu aku penuh kelemahan, kekurangan. Sekarang setelah kita mengerti kebenaran, semua dosaku telah dipikul. Buset, kita hutang darah, hutang nyawa, saudaraku. Kita nggak bisa bayar hutang kita. Bayar hutang itu apapun yang kamu lakukan tidak melukai dia, titik. Mau jadi pendeta, pedagang, mau dokter, mau insinyur, mau supir taksi, mau ibu rumah tangga, tidak melukai Tuhan, cukup. Nggak usah jadi full timer, nggak usah jadi pendeta. Kalau Tuhan tidak suruh, yang penting adalah bagaimana kita punya hidup menyenangkan dia dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, saudaraku. Kita buktikan, bukan karena manusia, karena Tuhan. Dunia ini bergolak terus. Satu belum selesai sinabung di Ternate, Manado, Kelut, sekarang katanya sedang lagi mulai bergolak, erupsi, betul nggak? Anak Krakatau, Merapi. Emang udah zamannya. Saya bukan mengajak Anda pesimis, kita mesti kerja keras, mencari uang dengan sungguh-sungguh. Tetapi lebih dari itu, temukan Tuhan dalam hidup saudara. Pilihanmu sudah benar, tapi bertaruhnya berapa? Amin. Kalau misalnya seperti orang main lotre atau judi ya, angka 1 sampai 9, ayo yang kira-kira keluar angka berapa? Anda pilih 7, udah bener. Angka 7, tapi berapa taruhanmu? Betul nggak? Halo? Itu masalahnya. Ya taruhan saya berapa aja Pak? Anda tahu nggak? Kalau Anda bertaruh di angka 7, kalau 7 Tuhan Yesus, Tuhan mau kamu bertaruh seluruhnya. Sebab kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Sebab kalau engkau tidak bertaruh sepenuhnya, lebih baik tidak usah sama sekali. Ya Pak Pendeta, kalau kita gitu semua jadi apa? Loh, ya memang harus begitu. Tetap jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, besarkan anak, kerja, dagang. Tetap hatimu mengarah ke dia. Lakukan semua untuk menyenangkan Tuhan setiap hari. Itu loh, bukan duitmu, bukan statusmu, tetapi sikap hidupmu, ucapanmu, langkah hidupmu. Every day. Jangan mengkhianati Tuhan. Dia sudah bayar hutang kita. Selesai. Jadi kalau kita punya salah, kita bilang ampuni aku Tuhan, mana dosamu? Sudah kupikul semua. Masalahnya kamu ngerti nggak? Kamu lukai hatiku. Nah, saya sering dihibur Tuhan dengan satu pengalaman begini. Kalau saya sudah minta maaf lalu saya masih merasa marah gitu, sama diri sendiri saya marah, saya pukul-pukul. Kenapa ya? Tuhan seperti berkata gini, kamu itu ya belajar berdamai dengan dirimu sendiri. Aku sudah mengampuni kamu, tapi kamu nggak mengampuni dirimu sendiri. Wah, kenapa aku ucapkan kata itu tadi? Gitu tuh, nyesel. Tapi besok lakukan lagi. Gila lah manusia itu. Kenapa aku ucapkan lagi kata itu? Makin banyak ngomong orang itu makin banyak salah, saudara. Jadi
Tuhan maunya kalau kita bertaruh itu bukan kalau 100 ya, uangmu itu 100 triliun, 100 miliar, itu semuanya. Ya. Bukan hanya pilihan, tapi juga pertaruhan, saudaraku. Gini, saudaraku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang saudara milih, aku pilih 7. Oke. Anda punya uang berapa? 1 miliar? Ayo kasih berapa? 500 juta? Tuhan mau semua taruh di sini. Ini bukan berarti lalu Anda kasih duit ke gereja loh. Jangan salah loh. Bukan loh. Anda terus dalam kesadaran apa yang kita miliki semua milik Tuhan. Untuk membesarkan anak, untuk membalas kebaikan orang tua itu wajib. Menolong keluarga besar. Dan banyak hal yang Tuhan gerakkan kita. Ya makanya harus peka. Tuhan ini uang aku apain? Harus peka. Karena itu uang Tuhan. Bukan uangmu sendiri. Kalau orang-orang yang dulu pernah miskin, sekarang jadi berduit, itu sama duit kadang-kadang ya, pelitnya nggak kira-kira, saudara. Karena nggak mau miskin lagi. Susah banget lu jadi orang miskin. Wah, saya takut miskin lagi. Lu nanti bukannya miskin, lu bakar pulang botak nggak bawa apa-apa. Kok bodoh bener kamu ya? Kamu datang sendiri, pulang sendiri. Jadi kalau kau dikasih Tuhan berkat, sehat, cantik, ganteng, kaya, pinter, ya semua milik Tuhan. Ini bukan lo jadi pendeta atau kasih uang untuk gereja loh, tolong jangan salah loh. Sukakan hatinya, sukakan hati Tuhan. Ini sudah bukan urusan kita dengan manusia, ini dengan Tuhan, saudara sekalian. Buat saya juga masalah pelayanan jadi kecil, saudara. Sungguh. Masalah besarku adalah ketika aku berurusan dengan Tuhan. Aku benar nggak di hadapan Tuhan. Aku pilih Tuhan aja deh. Pilih Tuhan. Kalau bisa, ya cepat-cepat menyelesaikan hidup. Lalu Tuhan datang kembali. Ini mah standar. Anak nggak boleh bilang, itu Pak Eras bisa. Karena pendeta. Semua kita harus begini. Nggak boleh nggak. Nah, saudara mesti lihat orang mati tiap hari. Kalau orang mati itu baru sadar gitu, oh iya begini aja. Ke kuburan gitu, oh begini aja. Dan kalau pendeta kan pasti ke rumah duka dong. Ya begitu, orang sakit, orang menderita, baru sadar hidup itu hanya begini, saudara. Coba yang meledak di Jawa Timur 250 km yang kehujanan abu, you pikir nggak? Sampai Ciamis. Ini kalau Krakatau yang meledak, apa Jakarta nggak kebagian? Yang tinggal di apartemen pasti goyangnya lebih tinggi. Krakatau ketika meledak, saya menonton filmnya, ada film dokumentasinya, saya beli di toko buku. Saya belinya di luar negeri lagi tuh, dokumennya. Tahu nggak? Eropa kena abunya. Abunya sampai Eropa. Yang bikin orang Barat loh. Dia nggak main-main loh tulis. Abunya sampai Eropa. Loh, sejarah mencatat kan? Abu sama Eropa. Kalau sama anak Krakatau ini meledak, jangan khawatir Anda kebagian. Lalu saya ajak untuk bener. Kalau sampai you nggak mau, saya nggak tahu. Sekarang you mau nyari apa hidup ini? Hah? You cantik-cantik begini nggak lama lu jelek loh. Ayo kita lihat loh. 20-30 tahun lagi, peyot-reyot, ompong, bongkok, pikun, botak. Manusia lahirianya merosot, batinianya dibaharui. Jangan manusianya merosot, batinnya lebih merosot. Aduh, bagaimana sih? Ayo kita maksa diri yuk. Yuk kita maksa diri. Pokoknya kalau nggak maksa diri nggak benar, saudaraku sekalian. Oke, saya teruskan. Kalau kita percaya memilih Tuhan Yesus, Dia Raja akan memerintah. Amin. Nggak ada raja lain loh. Apa yang Anda lakukan untuk Tuhan? Nah, kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus jadi Raja, berani berapa Anda membaktikan diri bagi Dia? Berani nggak kita mengabdi kepada Tuhan? Kalau menurut saya ya, kalau mau saya ajak ya, kita sodor-sodorkan diri, nyodor-nyodorin diri untuk Tuhan. Tuhan, aku nyodor-nyodorin diri ya. Apa yang harus kulakukan Tuhan?
Makanya kalau Anda punya waktu ketemu Tuhan itu beda, saudara. Kita bisa periksa diri, aduh aku belum maksimal Tuhan. Aku masih mempertahankan apa yang harus kupersembahkan padamu. Kalau dia menjadi Raja yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita buat apa untuk dia? You buat apa untuk Tuhan? Ya saya nggak bisa buat apa-apa. Pasti you bisa buat, besarkan anakmu untuk Tuhan. Jadi berkat di lingkunganmu, itu juga jadi berkat. Kalau Anda punya bakat-bakat tertentu, dukung pekerjaan gereja, entah gereja mana aja, asal dia punya visi yang benar. Pilihan itu akan menjerat, menjadi jerat yang membuat seseorang tidak bisa keluar. Jadi harus sampai menjerat habis, sampai engkau, kalau Paulus menggunakan kalimat, menjadi tawanan roh, bukan rohmu, roh Tuhan. Kita saling mendoakan, saudara, supaya kita bertumbuh terus, saudaraku, bertumbuh terus. Ini gak akan merugikan hidup saudara sekalian. Sama sekali Anda tidak dirugikan, sama sekali Anda tidak kurang bahagia. Tidak mungkin Anda dipermalukan. Sebaliknya Tuhan akan memberkati saudara. Makanya juga saya mengajak Anda itu, ingat dulu kita siapa. Jadi pilihan itu akan menjadi jerat yang membuat seseorang tidak bisa keluar. Jadi jerat yang membuat Anda tidak bisa keluar dari situ. Kalau masih bisa keluar, itu belum jadi jerat. Sampai Anda nggak bisa keluar dari jerat itu. Ini pilihanku. Sebab ketika Anda memiliki pertaruhan yang penuh, tidak bisa mengabdi kedua Tuhan, saudaraku, maka Anda akan memiliki dorongan yang kuat. Yang pertama dorongannya kuat. Makanya orang tidak boleh itu punya teologi yang salah. Ya, yang jadi pelayan Tuhan itu hanya pendeta, yang berteologi hanya pendeta, kita jemaat awam. Itu rusak. Anda harus berani bertaruh 100%. Dorongan Anda jadi kuat. Yang kedua, pencapaian. Pencapaiannya jauh. Dorongannya besar, pencapaiannya jauh. Nah, begini saudara. Kan orang tuh bisa nanya gini, tapi belum ada yang nanya saya sih. Tapi saya tahu orang bisa nanya, saudari, Pak Eras kalau khotbah bicara soal etika kayak Pak, jangan begini, jangan begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi Pak Eras ngomongnya kayak nggak menyentuh hidup setiap hari, gitu kan? Nggak tahu, dan pernah nanya belum? Kalau belum saya kasih tahu. Begini saudara, ketika saudara belajar kebenaran, ya, Anda punya komitmen yang benar dalam memilih Tuhan ini dengan pertaruhan 100%, itu dorongan Anda itu kuat, pencapaiannya jauh. Sebab kekristenan itu bukan agama hukum. Kalau cuma hukum-hukum yang kita kenal, jangan membunuh, mencuri, jangan berzina, hormati orang tuamu, kita semua udah tahu. Amin. Nggak usah diajarin. Tetapi yang Tuhan mau, kita punya kepekaan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan hari demi hari dalam konteks hidup kita masing-masing yang sangat khusus. Itu nanti akan menemukan sendiri. Anda akan menemukan sendiri. Tapi kalau kita nggak diajarin malah bisa. Saya baru ngerti maksudnya, urapan itu ada padamu dan kau tidak boleh diajar dari siapapun, karena urapan itu akan mengajar kamu. Sekarang kalau saya ngajar orang, Pak, kita harus rendah hati. Gimana tuh rendah hati? Dalam konteks hidup jadi tentara misalnya. Lalu gimana rendah hatinya tentara? Kita harus lemah lembut. Dia polisi, lemah lembut polisi gimana? Ada teroris atau penjahat yang bawa golok, maaf ya, tolong ya, jangan. Begitu? Suruh lemah lembut kok? Tolong ya, aduh maaf ya, jangan ya. Nggak bisa, cabut pistol, dar, lepaskan, saya tembak nih. Gitu, nggak boleh bilang, maaf ya, karena saya orang Kristen harus lemah lembut. Permisi ya, dibacok dulu kita. Roh Kudus akan menolong bagaimana polisi rendah hati, lemah lembut di tempatnya dia. Anda bagian lapangan ngurusi kuli-kuli atau pegawai rendahnya kasar-kasar, you nggak punya ketegasan, you nggak bisa kerja di situ, tahu? Roh Kudus tolong Anda gimana lemah lembut rendah hati di situ. Saya nggak bisa ngajarin Anda. Masalah hidup masing-masing itu beda, bro.
Ini ada orang IT, ada finance, ada manajer, ada pedagang, ada yang jualan lontong di pasar, ada yang macam-macam, dan saya nggak bisa ngajar satu persatu. Nah, kasih prinsipnya, Roh Kudus akan menolong. Lalu ibu-ibu misalnya lemah lembut, 1000 suami 1000 tipe, 10.000 suami 10.000 tipe, tapi itu harus lemah lembut. Lemah lembut itu yang gimana? Gini loh saudaraku, ada suami yang bodoh dan tidak punya ketegasan. Istri yang harus tegas. Pap nggak boleh, pap, orang ini suka nipu, nggak bener, tapi kita nggak enak, pap harus belajar berkata tidak. Saya ngomong tidak, pak, nggak boleh. Istri yang tampil, suami jangan dilawan, biar dia suka-suka dia kan imam. Pengertian imam itu apa? Kadang-kadang kan gini saudara, ya kalau suami gini, kamu lembutlah sama istri, nggak boleh kasar. Ada istri harus tegasin loh, mam udah cukup berlianmu, mam enggak. Setiap situasi itu berbeda. Ada atasan yang harus kita diam nurut iya, ada atasan yang kita harus berkata, pak maaf yang kalau ini saya nggak mau lakukan, saya kalau bapak paksa saya minta mengundurkan diri. Tapi ada yang nggak apa-apa, saya ikutin aja. Situasinya beda. Nah ini Anda bisa ngerti maksudnya. Tapi yang penting Anda punya tekad untuk betul-betul bertaruh bagi Tuhan, itu yang penting. Lalu Anda mau belajar firman, Anda mau mengabdi kepada Tuhan, mau hidup benar. Nah nanti Tuhan akan pimpin hidup saudara. Bahkan sementara kita mau bener-bener kita punya daging ini, emosi, temperamen kita masih belum beres, gak karu-karuan di dalam tubuh kita loh, betul gak? Kita bertarung terus, itu kita tuh bertarung terus. Tapi aku memilih ini, biar terseok-seok kita memilih itu. Amin.